Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kembali lagi dengan saya Lip di channel saya AL Motor. Oke, saya ini melanjutkan yang kemarin ya. Ini paket yang pernah saya upload. Sekarang udah beres. Kemarin itu kendalanya api ada, injektor juga nyembur. Cuman dia di bawah RPM 1000 saja nyemburnya. Ketika tadi sudah tak cek clear itu nyemburnya cuma di bawah 1000 RPM. Kalau di atas dia tidak nyembur ya. Jadi permasalahannya tadi udah ketemu, ada beberapa kabel yang nggak seharusnya terpasang di situ. Udah saya bereskan semua. Ini kita tinggal cek sama nanti akan kita rapikan, langsung kita akan kirim ya. Oke. Sebelum lanjut ya, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan juga tombol notifikasinya ya, agar nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke. Ini akan saya review satu persatu dulu ya. Untuk energi kita menggunakan aki. Energi menggunakan aki. Terus ini sebagai pengganti mesin ya atau magnet, ada 9 tonjolan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, ini 9. Terus ecu kita menggunakan basic Honda. Owner request dia pakai CB ya, tapi di sini CB-nya error, jadi nggak akan saya kirim. Nanti kalau error kita kirim, kita nanti nggak bisa dihidupkan dengan normal ya. Jadi akan saya ganti menggunakan ecu lain. Yang jelas ini original, nanti free remap dari saya. Kenapa saya kasih ecu ini, nggak saya kasih CB, karena dia itu harus membutuhkan sensor yang namanya sensor kemiringan, karena sensor kemiringan yang dikirim kemarin ke saya itu nggak sesuai sama ecu yang akan saya aplikasikan di sini. Jadi biar ini tuh lebih simpel, jadi ecunya saya pakaikan dengan kode K41 ya, bukan K15. Tapi nanti untuk segi injeksi sama kelistrikannya pakai ini aja udah cukup ya, setara dengan CBR K15. Bahkan nanti free remap, jadi limiternya itu bisa di-upgrade ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ini sebagai lampu mil. Terus ini penanda injektor ya. Tes band DC sebagai injektor. Terus di sini ada coil. Terus di sini ada TPS ya. TPS. Terus di sini ada injektor. Terus ada sensor EOT ya. Sensor EOT ini enggak ada. Jadi sementara biar tidak terjadi mil, ini saya kasih resistor 1K2, dan di sini ada soket DLC ya. Sama ini fuel pumpnya punya Bit Variomatic ya. Ini fuel pump matic. Oke, di sini saya mau jelaskan, barangkali owner ini tuh dia ngelihat videonya ya. Jadi di sini ada beberapa part yang harus diganti nanti ketika mau dipasang di motor ya. Itu yang pertama coil. Ini coilnya dia lemah. Terus yang kedua injektor. Di bagian injektor dia itu, ini injektornya kepunyaan Vario ya, kalau bukan Bit. Jadi ini injektornya ada lubang yang satu itu tertutup ya, karena seperti terkena ketokan ya. Yang kedua, sama TPS-nya dia itu error di RPM bawah. Jadi wajar ya kalau dia nggak mau hidupnya itu di RPM di bawah 1000 kayak gitu ya. Oke, ini langsung akan kita tes sekalian ya. Nanti kita simulasi ketika nanti terjadi error dan kayak gimana, nanti kita akan simulasi ya. Oke, kita simulasinya pertama menyalakan injeksi ini dulu ya. Yang pertama kita kunci kontak on. Oke, kunci kontak on, lampu mil nyala, full pump nyala ya. Jadi normal. Ini tidak ada kegagalan karena semua sensornya ini terpasang dengan sempurna. Yang kedua, ketika ini saya putar atau kita kickstarter ya, harusnya dia full pump nyala sama injektor dia nyala ini ya. Nah itu. Oke.
Jadi untuk meringankan kebisingan telinga ya, ini full pumpnya saya lepas karena ini posisi udah malam ya, biar nggak terlalu berisik. Nah ini saya lepas. Kita coba hidupkan motor ya. Ini misal motor saya hidupkan. Dia injektor nyala, koil pengapian juga nyala ya, bisa dilihat. Oke, ini coba akan saya lepas ya suspendisinya, karena udah jelas ya kalau injektornya dia itu udah nyala. Untuk apinya itu gede banget ya, apinya gede banget. Oke, kita coba akan gagalkan dengan melepas sensor EOT ini. Misal kita lepas, kita tunggu, harusnya dia ngemil ya. Nah ini ngemil 7, kita hitung lagi ya, 1 2 3 4 5 6 7. Oke, 7. Jika kita yang lepas kita sensor injektor, dia akan kedip 12. Jika yang kita lepas sensor TP, dia akan kedip 8. Oke, kita off kan dulu kunci kontak. Untuk sensornya kita pasang dulu ya. Ini sebentar, agak ribet. Oke, jadi udah tak pasang ya. Udah tak pasang, kita kunci kontak on. Nah, oke, kunci kontak on. Dia itu enggak kedip ya, karena sensornya udah tak pasang. Cuman kalau kita scan data ya menggunakan laptop ataupun manual, dia pasti akan nyimpan kode kegagalan. Oke, sebentar, kita off kan kunci kontak dulu. Kita jumper ini DLC nya ya. Nah ini DLC udah tak jumper ya, maaf agak kurang rapi, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa dipahami ya. Oke, yang penting ini udah tak jumper. Coba kita kunci kontak on, pasti dia akan nyimpen kegagalan 7 tadi ya. Nah, bentar. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi kode kegagalan tadi masih nyimpen ya. Coba akan kita reset ya. Ini kita lepas seperti biasa ya teman-teman, resetnya. Ini kita lepas lalu kita tancapkan lagi ya, kayak gini. Bentar. Ini tak lepas, tancapkan lagi. Pasti dia akan berkedip cepat. Nah itu, kalau udah kayak gitu, kita off kan kunci kontak dulu, kita tancapkan lagi, pasti dia udah nggak ada mil ya. Wah sebentar, ini maaf, ini masih terjammer ya, jadi kita lepaskan dulu. Nah udah kita lepaskan, kita kunci kontak on. Oke, nah dia sudah nggak ada mil ya, milnya nggak ada, jadi resetnya itu berhasil. Oke, resetnya berhasil. Coba kita akan melakukan mode ya, mode 1 ini. Misal ini kita jumper lagi ya, ini kita jumper. Nah itu udah kita jumper, kita off kan kunci kontak, kita nyalakan, dia itu harus nggak boleh berkedip, dia harus nyala terus ya. Oke, udah nyala, kita matikan. Sembari matikan, ini kita betot gasnya ya, kita betot gasnya sebentar. Nah ini kita betot gasnya full ya. Ini maaf ya, ini tak tahan pakai kaki. Tuh,
karena saya belum punya tripod ya. Nah ini tak tahan pakai kaki, kita on kan kunci kontak, dia harus berkedip. Kalau udah berkedip kita akan lepaskan ya. Oke, sampai dia berkedip 1 kali lambat. Nah itu. Oke, kita off kan kunci kontak, kita lepas jambran DLC ya. Nah jadi mode 1 udah berhasil. Itu jika pakai metode manual ya. Kita on kan lagi kunci kontak. Nah dia udah nyala. Jadi udah nyala, jadi udah kita mode. Sekarang kita akan lepaskan lagi di bagian sensor TP ya. Kita resetnya pakai laptop. Nah sembari menunggu ada kedipan, nah itu kode milnya 8 karena TP nya kita lepas. Coba akan kita menggunakan scanner ya. Oke sebentar. Nah ini untuk DLC nya, ini scannernya yang menuju ke laptop ya. Nah, kita nyalakan dulu, kita tancapkan dulu untuk ini untuk TPS nya. Nah itu udah nancap, tapi dia milnya masih ada karena belum kita reset ya. Oke, kita reset pakai scanner ya. Ya di sini sebentar. Ini tuh kode milnya itu 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sensor TP nya yang error ya. Coba akan kita cek di sini. Ini trouble kode ya. Ya ini tuh TPS sensor ya. Coba akan kita clear DTC sama kita cek di mil lampunya ya. Oke, DTC nya sudah kosong dan lampu milnya udah berhenti berkedip. Jadi untuk kode gagalnya udah kita reset ya. Oke, mungkin segitu dulu saja ya. Ini nanti kita tinggal rapikan, kita packing, kita konfirmasi dulu sama yang punya bahwa ada beberapa part yang kurang layak dipakai ya. Nanti kalau sudah konfirmasi, nanti keputusannya kayak gimana, lalu barang akan kita kirim. Oke, mungkin segitu dulu saja video kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman ya. Jangan lupa bagi yang suka dikasih tombol like, bagi yang mau tanya-tanya, kasih kritik, saran, langsung saja tulis di bawah di kolom komentar. Oke, saya akhiri, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.